Halo, saya mau cerita dikit tentang Corona versi Omicron yang lagi sekarang heboh sekali. Dulu waktu Corona masuk Indonesia, kalau nggak salah awal-awal tahun 2020 ya, itu sempat takut banget gitu karena lagi heboh-hebohnya yang katanya kalau kita positif tuh dijemput di rumah gitu kan segala macamnya. Dan waktu itu kan kalau misalnya kena juga orang-orang sekitar kita juga jadi heboh, malah dikucilin dan segala macamnya. Tapi alhamdulillah selama 1 tahun itu saya belum pernah kena, walaupun di kantor saya itu mewajibkan setiap bulan itu antigen. Dulu malah bukan antigen ya, rapid test, terus berubah lagi antigen, sekarang lagi baru PCR kayak gitu kan. Dan itu aku selalu negatif, alhamdulillah. Jadi akhirnya karena selalu negatif dan memang kita menjaga prokes itu tidak pernah jadi bukan mengabaikan, jadi udah insya Allah nggak kena gitu selama kita dari diri kita juga bersih, menjaga prokes dan segala macamnya. Nah tapi ketika muncul lagi varian baru Omicron Januari 2022 ini, em, alhamdulillah saya juga kena malahan kayak gitu. Tapi ceritanya agak aneh karena makanya saya kasih judul lebih baik PCR kalau misalnya bergejala daripada antigen. Bukan saya mengecilkan antigen, tapi keakuratannya itu sangat lebih tinggi kalau PCR. Kenapa? Eh, apa ya? Fatal akibatnya yang seperti saya alami. Jadi Januari ya, tanggal-tanggal awal bukan awal, pertengahan itu saya merasa bergejala batuk. Batuknya itu yang di rumah tapi sampai sebelah rumah tuh kedengeran gitu, yang kenceng banget, yang dari awal cuma batuk biasa akhirnya yang bener-bener karena keseringan batuk tuh sampai diafragma perut itu sakit sekali. Dan sampai yang kayak mau lepas kayak gitu. Terus em, apa berdahak kayak gitu, dahaknya banyak. Akhirnya ya waktu itu kan aduh ke rumah sakit nggak ya gitu-gitu. Sempat ke rumah sakit di IGD waktu itu, di rumah sakit swasta Palembang, tapi cuma dikasih obat. Padahal saya udah batuk segala macam. Oh enggak, ini cuma batuk aja gini-gini. Tanpa saya di enggak di antigen negatif. Padahal saya udah menahan batuknya aja tuh udah luar biasa. Saya udah ngerasa ini batuk nggak seperti ya kita kan sering ya namanya dalam hidup ya namanya flu, batuk itu pasti kita pernah merasakan. Cuman ini batuknya tuh agak beda. Cuman karena dokter meyakinkan ini bukan corona mau jenis apapun, ya kita kan percaya. Namanya kita berobat dengan dokter, otomatis kita percaya dong sama dokternya. Em, terus tanggal 20-an itu saya udah nggak tahan lagi, udah nyerah. Batuknya itu bener-bener yang batuk udah berkeringat gitu kan. Saya masuk lagi ke rumah sakit yang berbeda, bukan yang pertama saya masuk UGD itu. Masih di Palembang juga, swasta juga. Pas masuk, wah ini corona nih kata ya susternya gitu sama dokternya. Ya udah saya juga pasrah kan, kalau memang corona ya udah gitu di isolasi, tapi kan di rumah sakit saya pikir pasti otomatis kan apa lebih lebih diawasin gitu kan. Ternyata kan prosedur rumah sakit itu eh, kalau kita masuk rumah sakit kan harus antigen atau PCR. Terus em, ya dengan segala macamnya. Ketika saya jadi pas sebelum masuk ke sel itu ya, sel ya namanya untuk rawat inap, itu saya di antigen dan di ronsen. Saya sebenarnya dok, kenapa di antigen bukan di PCR? Oh juga saya kan dibayarin kantor gitu. Oh enggak, di antigen aja gitu. Susternya juga sempat, oh nggak di PCR ya dok gitu. Makanya kita harus hati-hati juga. Bukan berarti saya mengecilkan dokter, tapi ya mungkin ya, dokter kan banyak sekali kegiatan segala macam, pasien banyak kayak gitu. Jadi dia mungkin cukup rasa itu udah eh, apa ya, bisa melihat apa itu corona atau bukan. Ternyata saya di antigen itu negatif. Dan
Akhirnya saya masuklah ke ruang, bukan isolasi tapi ruang rawat inap, tapi di khusus paru. Di khusus paru, terus keluar juga ronsen ya, karena kan cuma berapa jam kan ronsen ketika saya baru masuk itu. Ternyata paru-paru saya ada putih, tetap ada putih kan, wah gitu. Saya udah ke dok, terus saya sakit apa ini? Corona enggak, paru-paru saya putih gitu, dan batuk saya tuh kenceng banget gitu, kenceng dan segala macam tuh. Dan dokter cuman, ini ada gejala paru-paru gini-gini, tidak bilang itu corona, mau jenis apapun, mau apa, mau omikron atau segala macam, dia bilang ini paru-paru, dia bilang. Ya oke, karena kita berobat dengan dokter dan rumah sakit itu juga rumah sakit besar, bukan rumah sakit yang ecek-ecek lah istilahnya itu, ya kita percaya dong. Terus saya 5 hari di sana, ya dikasih obat lah, obat antivirus, eh, macam-macam lah infusnya kan, obat paru-paru. Akhirnya pas hari kelima itu di ronsen lagi, ternyata eh, udah nggak ada putih lagi gitu. Terus saya sebelum pulang saya sempat nanya sama dokter, ini saya sakit apa dok? Katanya, oh itu paru-paru aja nih katanya. Loh kalau paru-paru TBC, kenapa saya nggak dikasih obat TBC itu apa kan? Ya udahlah gitu kan, saya juga udah nggak tahan lagi di rumah sakit itu kan, karena batuk saya juga masih gitu kan, masih, walaupun nggak separah dari awal masuk rumah sakit, dan udah agak mending lah, tapi ya batuk masih masih sesekali gitu kan, walaupun tidak sesering ketika saya sebelum masuk rumah sakit. Ya udah, saya pikir ya namanya kita berobat sama dokter dan rumah sakit, ya mereka lebih tahu dong. Udah keluar, batuk saya masih, ternyata masih kan, memang ditinggalin obat oleh dokternya itu kan, ya antibiotik, obat batuk, dan itu tetap saya minum kan walaupun sudah keluar dari rumah sakit. Akhirnya saya kerja, tetap kerja, eh, batuk saya masih dalam 1 jam tuh berapa kali. Akhirnya orang-orang kantor juga merasa risih gitu kan, ah, berobat lagi dong gitu ya, namanya hari gini saya juga ngerti sih, eh, apa namanya, hari gini ya, corona lagi merabak-rabaknya, apalagi yang katanya omikron segala macam, itu orang kan takut agak-agak kalau dengar orang batuk tuh kayak gitu kan. Akhirnya saya pikir kalau masuk rumah sakit lagi nanti akan kejadian seperti yang kemarin kan, enggak deh. Akhirnya saya bilang saya mau PCR gitu, karena kondisi badan saya juga lemes waktu itu. Akhirnya PCR lah ke eh, apa, sebuah rumah sakit juga, tapi bukan rumah sakit tempat saya nginep itu, dan ternyata hasilnya memang positif. CT saya itu tanggal 8 bulan Februari, CT saya 18, jauh sekali. Tapi saya nggak kaget karena memang udah 1 bulan saya batuk nggak sembuh-sembuh. Ini bukan batuk biasa. Yang jadi pertanyaan saya adalah, apakah memang saya positif dari awal sebelum rumah sakit atau setelah rumah sakit? Karena waktu di masuk rumah sakit saya hanya antigen, bukan PCR. Saya nggak tahu kejadiannya kalau misalnya sebelum masuk rumah sakit itu saya PCR, kalau positif itu lain kejadiannya kan mungkin. Makanya saya sempat aduh, terus apa ya, kita rebut-rebut, kakak saya segala macam yang ngurusin saya waktu pertama kali rumah sakit, dari awal saya sakit itu juga bilang kayaknya kamu kena sebelum masuk rumah sakit, cuman tidak terdeteksi oleh dokter dan rumah sakit itu karena cuman antigen. Karena apa, paru-paru kamu aja sebelum masuk rumah sakit udah putih kayak gitu. Karena ketika saya PCR yang pertama ini ya sudah parah, harusnya kan 1 bulan gitu kan. CT-nya juga rendah. Udah, saya akhirnya isoman di rumah, saya trauma masuk rumah sakit gitu. Isoman di rumah, benar-benar nggak keluar. Terus thanks God juga kantor saya mempunyai program halodoc gitu, call my doctor gitu kan. Jadi saya nggak perlu ke rumah sakit, tapi cukup by phone dengan dokter, dan juga video call rumah sakit, saya dikirimin obat antivirus segala macamnya itu. Tapi kondisinya sudah lemah sekali, sudah lemah, udah nyeri-nyeri, dan saya baca di Google ternyata memang gejala Omikron itu. Saya nggak demam, saya batuk tetap tetap batuk tuh, nggak
nggak hilang-hilang. Cuman saya nggak demam, dan sama badan saya tuh apa ya, kayak kayak rematik gitu loh, apa sakit-sakit, kaki saya tuh berdiri aja gemeter kayak gitu, bener-bener yang kayak ditusuk-tusuk tulang. Saya baca di Google memang kayak gitu. Saya call lagi dokternya, minta kirimi obat nyeri. Setelah enggak, malam sebelum itu saya saking sakitnya kaki saya tuh, tulang-tulang itu saya rendam air hangat gitu segala macam, agak mendingan. Cuman ya, saya tetap khawatir dong. Saya telepon dokter dan diberi obat nyeri, besoknya hilang. 1 hari benar-benar obat yang bagus. Setelah itu dari tanggal 8 saya PCR pertama, saya positif. Tanggal 21 saya PCR lagi. Karena batuk saya masih, cuman badan saya udah seger sekali. Ya udah 13 hari kan dari kena tanggal 8 itu. Saya pikir ya udahlah gitu kan, mungkin udah nggak ada virus. Ternyata saya nggak mau lagi antigen. PCR kedua masih positif, dan saya ininya di lab, satu lab masih positif. So saya juga berpikir berarti kena pertama itu saya bener-bener yang ya CT saya cuma 18 kan gitu, udah ngedrop gitu. Dan ya udah, saya isoman lagi dari tanggal 21. Akhirnya tanggal isoman lagi 1 minggu, tanggal 1 Maret saya PCR ketiga. PCR ya, bukan antigen. Alhamdulillah dinyatakan negatif. Senang sekali. Cuma dari sini dapat pelajaran bahwa kalau kamu bergejala, kalau kamu merasa udah flu, batuknya beda, ya kita kan manusia dari kecil kan pasti pernah batuk, flu, tapi batuknya tuh agak beda. Saya kasih tahu, ketika saya kena batuk itu, batuk saya itu yang benar-benar yang nyeri, tenggorokan tuh sakit, diafragma saya sampai ketika batuk tuh bener-bener kayak mau keluar kayak gitu. Itu kan beda dari batuk biasa. Jangan antigen, tapi PCR. Karena apa? Keakuratannya saya baca juga di Google, PCR dengan antigen keakuratannya itu beda. Karena kalau kamu cukup antigen, memang harganya beda ya. Sekarang kalau di Palembang tuh antigen tuh berkisar antara 80 sampai 90. Kalau PCR kan 300 sampai 350. Cuman ya jangan sayang uang, kalau enggak ya kejadian kayak saya gitu. Dinyatakan negatif, seneng kemana-mana. Oh iya, saya juga cerita waktu saya dinyatakan negatif itu kan saya sempat ngantor setelah rumah sakit. Ya teman saya akhirnya kena nular. Makanya jadi heboh kantornya. Nah, itu yang kita ditakutkan. Kita merasa negatif, bukan merasa sih, sudah dinyatakan negatif oleh lab atau rumah sakit karena antigen. Kita jadi beraktivitas, dan itu ternyata menularkan orang-orang, keluarga. Kakak saya juga sempat meriang waktu itu kan gara-gara itu. Jadi lebih baik PCR. Dan apa ya, saya nggak bilang bahwa rumah sakit itu jelek, tetapi kadang-kadang kita bisa mencari rujukan rumah sakit lain yang kalau kita nggak percaya. Second opinion itu penting banget. Kita cari-cari tahu sendiri, cari-cari buku. Sekarang kan pengetahuan itu kan banyak banget di buku, di Google. Teman-teman yang juga bekerja di bidang kedokteran, kayak saya kan juga akhirnya konsultasi dengan teman yang kuliah yang dulu kuliah, sekarang udah jadi dokter, dulu kuliah di kedokteran, dan mereka juga ngasih edukasi. Itu sangat penting karena yang namanya manusia, bidang apapun itu pasti ada kelainan sedikit. Bukan berarti dia sengaja, mungkin dipikirnya lihat gejalanya bukan corona, tapi sakit yang lain. Akhirnya kan kalau kita sakitnya beda, otomatis penanganan juga beda. Itu yang membuat sakit kita tuh jadi berkelanjutan. Saya cuma sharing itu aja, jadi pelajaran. Akhirnya 1 bulan penuh saya nggak masuk kerja, itu hampir mau nggak masuk kerja sampai 1 bulan lebih malahan, itu gara-gara berkutat di situ. Positif lagi, masuk rumah sakit kayak gitu. Jadi repot kan, kerjaan kita terbengkalai, keluarga juga jadi repot. Teman-teman, jaga prokes karena itu sangat penting. Sayangi diri sendiri, sayangi keluarga.